justru dia akan terbuka kan ya Bunda ya. Dia akan terbuka, bahkan kita menjadi sahabat untuk dia bercerita. Tapi sebaliknya, apakah kita benar-benar sudah mendengarkan atau justru kita menjustifikasi? Jangan sampai ketika kita customer datang ke kita menjustifikasi, nih orang pengennya enak aja nih, pengennya dikasih yang terbaik terus nih, tapi nggak memahami kami. Itu adalah pemikiran yang tentu salah ya Bunda ya. Kenapa? Karena balik lagi, customer itu kan memberikan pengaduannya ke kita, itu kan sebenarnya feedback buat kita Bunda. Feedback untuk perbaikan di kita. Tapi kalau kitanya sendiri saja sudah menolak secara halus, walaupun kita menyapa mereka, kita menyambut mereka, kita mendengarkan mereka, tapi kalau balik lagi, diri kitanya sendiri saja menolak pengaduan itu, pada akhirnya itu nggak akan memberikan perbaikan pada bisnis kita, pada perusahaan kita, pada OJSA kan seperti itu Bunda semuanya. Karena kita merasa mereka yang terlalu menginginkan sesuatu yang lebih. Sementara kita sepertinya sudah memberikan yang standar bahkan sebaik mungkin kan seperti itu Bunda. Tapi kalau kita tidak mendengarkan dengan sesama ya Bunda ya. Jadi mendengarkan ini dalam loh Bunda. Kalau kita perdalam lagi. Jadi kalau mendengarkan itu nggak cuma sebatas masuk ke telinga kita, tapi benar-benar kita pahami apa sih maunya customer. Jadi komunikasi dari hati ke hati yang kita maksud pada kesempatan kali ini ya Bunda ya. Hati ke hati itu kan bagaimana kita memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, begitu ya Bunda ya. Kita memahami, ini ya Bunda ya, harus kita garis bawahi, memahami. Sehingga dari apa yang kita pahami itulah kita bisa menemukan nih apa yang mau kita berikan jawabannya ke dia. Bukan justru sebaliknya, kita banyak ngomong padahal itu nggak dibutuhkan sama dia. Apalagi case-nya dengan customer. Sama pasangan aja kalau kita banyak ngomong, kita jarang mendengerin, kita pasti dia males ngobrol sama kita. Apalagi kita sebagai perempuan yang pengennya didengerin kan begitu. Kita pengen nyerocos, tapi kita nggak memahami pasangan kita pengennya apa. Itu kalau dengan pasangan. Anak-anak juga begitu Bunda. Kita dengan anak-anak yang sering tadi ya terjadi konflik hingga pada akhirnya ketika customer datang aja kita gagal fokus. Jadi kita tidak memahami nih apa yang disampaikan customer kita karena pikiran kita masih pada rumah kita. Anak-anak kita, dia misalkan melakukan kesalahan, kita cenderungnya biasanya ngapain Bang? Marah, ngasih tahu kamu jangan begini, kamu jangan begitu, banyak kali luas gitu kan ya. Belum lagi pakai nada tinggi, belum lagi pakai ekspresi yang melotot, kan itu menyakiti hatinya tentu ya Bunda ya. Di sisi lain, pada akhirnya efeknya seperti apa? Anak pada akhirnya menjadi pembangkang, anak pada akhirnya menjadi melawan sama kita. Menyelesaikan masalah nggak Bun? Kita ngasih masukan ke dia, yang ada malah menjadikan dia semakin parah kan begitu Bunda. Nah jadi gimana supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu? Jadi ketika kita melakukan pekerjaan kita bisa lebih tenang dan kita bisa membentuk keluarga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena kan kita madrasatul ulanya ya Bunda ya. Ini kenapa saya hubungkan dengan keluarga, karena tadi Bunda, komunikasi kita dengan customer, komunikasi kita dengan tim itu akan bisa berjalan dengan baik ketika kita sudah melakukan komunikasi yang baik dengan keluarga kita. Itu kuncinya Bunda. Ketika anak sudah merasa dipahami oleh orang tuanya, apa yang cenderung terjadi Bunda? Justru dia akan terbuka kan ya Bunda ya. Dia akan terbuka, bahkan kita menjadi sahabat untuk dia bercerita. Tapi sebaliknya, kalau kita sering cenderung menjustifikasi anak kita cenderung memarahi dia tanpa kita tahu penyebab kenapa dia melakukan itu, pada akhirnya dia akan merasa seperti tidak dimengerti oleh orang tuanya. Ketika dia tidak dimengerti oleh orang tuanya, apalagi anak-anak yang sudah remaja ya Bunda ya, ketika dia merasa tidak dimengerti oleh orang tuanya, pada akhirnya dia akan mencari orang lain di luaran sana yang mengerti dia. Muncul masalah baru lagi nggak Bun? Masalah baru lagi Bunda. Istilahnya anak pacaran lah, segala macam lah kan seperti itu. Belum lagi kalau ada pergaulan-pergaulan yang minum-minuman yang aneh-aneh kan seperti itu Bunda. Obat-obatan yang aneh-aneh di luaran sana. Kenapa? Karena di rumahnya dia belum merasa mendapatkan tempat untuk bercerita. Dia merasa belum mendapatkan sosok yang bisa memahami dirinya. Sehingga dia mencari perhatian dari luar.
Sementara perhatian utama yang dia butuhkan tentu dari orang tuanya, kan seperti itu Bunda. Kalau kita cenderung menjustifikasi, kita hanya akan menambah masalah, sehingga ketika kita melakukan pekerjaan kita pun akan terbawa dengan masalah. Pikiran kita nggak fresh, hati kita nggak terbuka, karena kita biasa menjustifikasi keluarga kita. Sehingga terbawa ke pekerjaan kita menjustifikasi customer kita menjustifikasi tim kita. Tiba-tiba kita marahin tanpa kita tahu alasan mereka apa. Seperti itu Bunda, karena kita terbiasa di rumah seperti itu. Tapi kalau di rumah kita terbiasa melakukan komunikasi yang terbuka, kita lebih memahami lawan bicara kita lebih memahami pasangan kita memahami anak-anak kita, sehingga itu akan terbawa ke pekerjaan kita. Maka ketika customer datang komplain nih, kita akan memahami apa sih komplain dia, kita akan meresapi ya Bunda ya, masalahnya ini, sehingga kita jadi tahu nih, oh, oke, ini saya tampung nih, kita klarifikasi nih sama driver kita nih, kan seperti itu Bunda. Benar nggak kejadiannya seperti itu? Oh, ternyata driver ini memang telat, kan seperti itu Bunda. Driver ini misalkan memang telat nih, ternyata ya urusan keluarga lagi. Oh, kalau gitu solusinya apa? Oh, ternyata tim kita juga butuh nih upgrade skill, upgrade diri, upgrade kapasitas pikirannya, agar dia juga bisa menyelesaikan masalah rumahnya. Oh iya, dia itu butuh training berarti nih driver kita, nggak cuma kita ternyata yang butuh training Bunda, kan seperti itu pada akhirnya. Nah, terus bagaimana solusi kita dengan customer? Oke, berarti memang customer itu mengadukan untuk kita memberikan feedback kepada mereka, kan seperti itu. Feedbacknya apa? Oke, berarti pelayanannya harus kita lebih standarisasi, kan seperti itu Bunda. Kalau terjadi telat driver, apa konsekuensi yang bisa kita terapkan ke mereka? Apa reward dan punishment yang bisa kita terapkan kepada para driver kita, kan seperti itu Bunda. Pada akhirnya resourcefulness, kita akan keluar semua jalan keluar, akan keluar semua solusi yang muncul dari masalah kita. Sumbernya dari mana? Ketika kita berhasil melakukan komunikasi dari hati ke hati tadi. Seperti itu Bunda. Jadi awal mula komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, itu sumbernya dari kitanya. Siapkah kita untuk berkomunikasi dengan lawan bicara kita secara tulus, memahami apa yang dia butuhkan, bukan apa yang kita mau. Cintailah dirimu. Kamu berharga, kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.